Shalom adik-adik semuanya, apa kabar kalian semuanya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Seperti biasa, sebelum memulai ibadah PT, kakak undang adik-adik semuanya untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu kami terus lagi PIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman beku. Di kota dan yang ada di desa karena satu adanya, terus maju dan berkarya di kerja bangsa negara. Bersyukur dan selalu berkata dalam suka dan duka, hormat patuh pada yang bercinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Sang-sang masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Untuk nyanyian pembuka, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Muda-Mudi 132, Rumput Hijau dan Air yang Tenang dan Teduh. Rumput hijau dan air yang tenang dan sejuk diberikan Tuhan bagi dombanya, semuanya diasuh dalam kasih penuh. Dombanya indahnya, indahnya bersama Tuhanku di lembah, di tengah ku tetap dibimbingnya. Adik-adik semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah PT secara online ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya ibadah kami ini ya Tuhan dapat berjalan baik dari awal, pertengahan hingga akhir, dan semoga ibadah ini dapat sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita masih tetap berdiri, kita akan membaca Mazmur kita yang terambil dari Mazmur 27 ayat yang 1 sampai yang ke-6. Mazmur 27 ayat 1 yang ke-6, beginilah firman Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Untuk respon mazmur, kita akan memuji dari Kitab Bakti 116, Yesus inginkan dirimu bersinar terang.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak di sini akan membawakan firman pada minggu ini yang terambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Pertama-tama kita siapin dulu bacaan kita hari ini dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Oke. Ketika sudah kita biarkan kita tetap terbuka. Kakak akan pimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa karena Engkau telah memberkati kami, adik-adik ya Bapa, dalam masa-masa pandemi ini ya Bapa, untuk selalu dalam penyertaan-Mu, selalu dalam jalan-Mu saja ya Bapa. Berkati adik-adik ya Bapa. Pada kesempatan kali ini akan mendengarkan firman-Mu. Bukakanlah pintu hati bagi mereka ya Bapa, agar mereka dapat mendengarkan firman-Mu dan melaksanakan firman-Mu ya Bapa. Dan berkati juga adik-adik yang mungkin saat ini belum bisa bergabung ya Bapa. Kiranya mereka juga dapat mengambil kesempatan di lain hari ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami selalu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Kakak akan bacakan firman kita pada hari ini yang terambil dari Efesus 3 1 sampai 13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasianya yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Oke, baik adik-adik, kakak mau nanya, kira-kira ada yang tahu nggak maksud dari firman kita pada minggu ini yang terambil dari Efesus 3 1 sampai 13? Gimana? Oke, mungkin ada yang belum tahu ya. Tema yang diberikan kita pada minggu hari ini adalah bersyukur karena dipanggil menjadi saksi kasih Kristus yang menyelamatkan. Kita harus garis bawahi pertama, kata yang ada adalah bersyukur. Bersyukur dari apa? Bersyukur dari karya kasih Kristus yang menyelamatkan. Kakak mau nanya, kira-kira adik-adik ada yang pernah bersyukur sebelumnya? Bersyukur tentang ya hal-hal yang kecil, semisal adik-adik di sekolah mendapat nilai yang bagus, adik-adik mengucap syukur kepada Tuhan, mendapat nilai yang memuaskan, ataupun adik-adik yang berlomba mendapat juara sesuai dengan yang adik-adik harapkan, dan sebagainya. Nah, dalam tema ini kita bersyukur bukan berarti semata-mata bersyukur adik-adik. Kakak mengajak adik-adik bersyukur dikarenakan kita tuh udah diselamatkan.
adik-adik dan kakak sendiri juga harus tahu bahwa kita sebagai manusia, anak-anak Allah, sudah diselamatkan. Diselamatkan oleh siapa? Oleh Kristus, oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian ketika kita sudah diselamatkan, kita harus bangga dong. Wah, kita orang Kristen nih, kita terakhir sebagai orang Kristen, kita diselamatkan dari dosa dan sebagainya. Dan juga ketika adik-adik diselamatkan, tentu bukan semata-mata oke, kita diselamatkan nih, kita bersyukur aja nih. Oh enggak, kita enggak begitu teman-teman. Sebaiknya sebagai orang Kristen, kita mengambil bagian dalam karya kasih Kristus yang berupa adalah keselamatan yang dimana dari Allah bagi kita. Mengambil bagian seperti apa? Mengambil bagian seperti ini. Contohnya adalah kita di tengah-tengah masa pandemik nih adik-adik ya. Tengah masa pandemik ini mungkin adik-adik beberapa adik-adik yang bingung. Misalnya kita mau ngapain ya di pandemik ini, kita di rumah aja, nggak boleh keluar rumah, menjaga kesehatan, cuci tangan segala macam. Tapi apa nih yang bisa aku lakukan? Nah, yang bisa adik-adik lakukan adalah apa yo? Yang bisa adik-adik lakukan adalah misalnya seperti ini. Ketika adik-adik di rumah selesai sekolah, misalnya adik-adik kan bangun pagi sekolah daring online, kemudian adik-adik membantu orang tua di rumah. Mungkin yang perempuan bisa nyapu, nyuci piring, masak, mungkin ada yang suka masak jadi membantu ibunya masak. Dan juga untuk yang anak laki-laki juga tidak menutup kemungkinan untuk nyapu, ngepel, dan nyuci piring, ataupun mungkin ada anak laki-laki yang adik kita yang suka masak, bisa bantu orang tuanya masak, atau bahkan nyapu halaman, berkebun, bersih-bersih halaman dan sebagainya, membantu orang tua. Itu adalah salah satu kasih karunia, bukan kasih karunia ya, ada salah satu karya adik-adik untuk mengungkapkan bahwa kita ini diselamatkan. Dengan hasil kita juga membagikan kepada orang-orang terdekat kita bahwa kita di dalam Kristus itu diselamatkan, dan kita juga harus membagikan kepada di sekeliling kita. Nah, ketika adik-adik sudah mengambil bagian untuk bersaksi dan menyebarkan firman Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, adik-adik harus berkomitmen untuk selalu melakukan. Jangan ini ya adik-adiknya, jangan bolong-bolong gitu. Hari ini melakukan, besok males, hari ini melakukan, besok males, atau bahkan hari ini melakukan, males lama gitu, terus melakukan lagi. Nah itu adalah bukan salah satu bentuk komitmen adik-adik. Komitmen itu adik-adik mau, dan adik-adik menyanggupi bahwa aku harus berbuat baik nih kepada di sekitar kita. Berhubung di pandemi, ya sudah, kita berbuat baik di dalam keluarga, menolong orang tua, dan rajin belajar juga termasuk ini loh adik-adik, karya kasih Kristus. Tidak mencontek, apalagi sekarang juga dalam masa pembelajaran daring, dalam jaringan online, adik-adik juga dituntut untuk tidak ini ya, bahasa biasa kita panggil, kita bilang copy paste. Ketika ada petugas, terus adik-adik searching di internet, copy paste untuk dapat nilai yang bagus, itu salah. Adik-adik ketika searching di internet, baca, terus adik-adik buat dengan kata-kata sendiri, itu merupakan karya terbaik adik-adik. Baik lagi, itu adalah karya kasih Kristus di dalam diri adik-adik. Dan juga contoh lain ketika adik-adik di rumah juga, ketika adik-adik di rumah pasti ada beberapa ya, nggak semua, ada beberapa adik-adik yang ada wifi di rumah. Nah, wifi ini juga tidak semerta-merta untuk adik-adik buka sosial media, internetan, ataupun main game, tapi juga bisa dilakukan untuk
karya kasih Allah. Semisal adik-adik membuka YouTube kita, YouTube GPB Marturia, itu ada beberapa renungan-renungan, itu juga relate untuk adik-adik tonton sebenarnya. Itu juga termasuk perbuatan baik untuk adik-adik dan sekitarnya. Apalagi adik-adik nonton bareng keluarga, itu renungan pagi di bareng keluarga, itu suatu perbuatan yang baik sekali adik-adik. Itu salah satu contohnya. Dan jangan juga ketika ada wifi juga di rumah, kemudian adik-adik malas, terus tidak mau sekolah ataupun bangun siang. Biasanya kan kita ketemu internet pasti tidurnya malam banget. Itu salah satu contoh yang buruk. Sebaiknya adik-adik hindarkan, jauhi, komitmen untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah, pada kesempatan kali ini, pada firman hari ini juga, kakak ingin menegaskan juga kepada adik-adik bahwa Kristus itu adalah jalan keselamatan. Kita harus percaya kepada Kristus kita, Tuhan Yesus. Jangan percaya bahwa banyak rumor-rumor yang beredar bahwasannya ini kesini lebih selamat ataupun memakai ini lebih selamat. Tapi ketika misalnya di pandemik ini, contohnya ya, balik lagi pandemik ini, kita berdoa, berserah kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa kita meminta pertolongan untuk hidup lebih baik, sehat, terhindar dari penyakit, dan juga untuk berdoa kepada bangsa ini, dunia ini, agar bahwa virus ini cepat musnah, agar tidak ada lagi pandemik seperti ini. Dan juga adik-adik selalu merespon setiap hal kecil yang ada dalam diri adik-adik, setiap perbuatan yang adik-adik perbuat. Merespon dalam artian begini adik-adik, ketika adik-adik diberi misalnya diberi rezeki misalnya ya, diberi rezeki, adik-adik merespon bahwasannya ini dari Tuhan Yesus, dari Allah sendiri. Tinggal adik-adik pergunakan dengan baik, jangan dibuat sembarangan ataupun hal-hal yang tidak baik atau negatif. Dan juga misalnya responnya kita terhadap hal kecil yang paling dekat dengan kita adalah ketika di tengah pandemi ini kita masih hidup sehat, hidup normal, masih bisa hidup, makan, dan sebagainya. Itu juga patut untuk adik-adik syukuri, jangan sampai terlewatkan, seperti itu. Nah, dan juga ketika adik-adik diselamatkan, adik-adik juga harus tekankan bahwa dalam diri adik-adik juga untuk semangat adik-adik, bahwa aku diselamatkan berarti aku hidup baru dalam artian tinggalkan yang lama, kita mulai lagi yang baru. Mungkin semisal ada adik-adik yang mungkin dulunya misalnya kurang dekat dengan Tuhan Yesus, kurang baca Alkitab, kurang berdoa, ya sudah, kita percaya bahwa kita diselamatkan dalam diri adik, komitmen, kita tinggalkan yang lama, kita hidup lagi dengan hidup yang baru, dan kita kembali ke jalan Tuhan. Dan dengan sesuai dengan tema ini, bersaksi kasih karya Allah, dan bahwa Allah menyelamatkan kita. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk adik-adik bertanggung jawab setiap perbuatan adik-adik. Jangan adik-adik berbuat A tidak bertanggung jawab, berbuat B tidak bertanggung jawab. Seperti itu adik-adik. Oke? Sekian dari firman hari ini, kakak rasa cukup. Jika ada adik-adik yang ingin bertanya sesuai dengan firman hari ini atau kurang jelas, bisa hubungi kakak layannya dan bertanya sesuai dengan yang ingin ditanyakan. Kakak akhiri, kakak ucapkan terima kasih. Shalom. Kita masuk dalam doa syafaat. Untuk adik-adik dipersilakan mengambil sikap berdoa. Mari kita mendoakan untuk firman hari ini, gereja dan pelayanan kita, bangsa dan negara, dan untuk doa adik-adik secara pribadi, dan ditutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa.
Peserta PT hari Minggu pada tanggal 9 Agustus 2020 pada hari ini. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah melayani pada ibadah PT hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih untuk adik-adik yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti ibadah PT online ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadat selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2020 akan dilaksanakan secara daring pada jam 10. Terima kasih. Shalom. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Amanat pengutusan minggu ini terambil dari Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Untuk nyanyian pengutusan, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 426, Kita Harus Membawa Berita. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.